Assalamualaikum Pak Tayat. Waalaikumsalam, Bu Yuli, sehat? Alhamdulillah sehat. Nih Pak Tayat, terima kasih atas waktunya hari ini. Iya, Pak Tayat bisa menyempatkan waktu untuk diskusi dengan saya. Iya. Sehubungan dengan kita tentang perubahan visi yang kemarin sudah kita review Pak Tayat. Betul. Jadi, kemarin visi kita sudah dibuat bersama dengan pengurus, ada komite, siswa, perwakilan wali dan semua stakeholder, dan sudah terbentuk visi kita yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Pak Tayat, kita harus punya program untuk mewujudkan visi itu. Kira-kira Pak Tayat punya rencana program apa untuk kita bisa mewujudkan visi kita, Pak Tayat? Ya, ini sebenarnya harus segera dilaksanakan, Bu Yuli. Betul. Monggo waktunya kapan kita untuk saling musyawarah, kita sepakati bersama. Siap. Untuk programnya kira-kira apa ya, Pak? Sekolah kita kan sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif. Betul. Kita sudah memprogramkan adanya kegiatan kepesantrenan Bu. Betul. Dan itu nanti kita bisa undang tim-tim dari ustadz-ustadz dari pesantren. Ada Pak Haji Taufik, ada Bu Kiki, ada Pak Ahad, Pak Piri, itu nanti kita libatkan. Oke, siap. Kemudian program kita juga sekolah yang berbudaya positif, Bu. Betul. Nah, di situ kita libatkan dari unsur siswaan. Ada Pak Nur Arifin, itu energik anaknya, Pak gurunya ya. Dan tim-tim yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga wawasan lingkungan. Nah, ini kebetulan Pak Waryono ini bidangnya yang sudah mulai dari mengawali adanya pengolahan sampah dan penanaman pohon. Gitu. Begitu. Sayur juga kemarin sayur dan lain-lain itu begitu. Dan sekolah kita alhamdulillah sudah masuk Adiwiyata. Iya, kita sudah Adiwiyata, tinggal bagaimana merawatnya. Betul, melaksanakan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita karena sekolah lembaga pendidikan Ma'arif, kita juga harus melibatkan pengurus, Bu, atau komite, ya. Unsur-unsur pengurus kita libatkan biar ada kerjasama yang baik. Gitu. Komunikasinya bagus. Begitu juga unsur wali murid, nanti perwakilan bisa, dan dari perwakilan siswa itu juga kita libatkan. Siap. Dari lingkungan, ya. Sebagai unsur keamanan juga penting. Mungkin nanti kita libatkan Pak Soyo selaku kebetulan ketua RT di sini. Siap. Dan wakil-wakil urusan yang bisa dilibatkan dalam program tersebut. Terima kasih Pak Tayat. Nanti kita atur waktu nih Pak untuk kita bisa rapat. Terus saya itu Pak Tayat, kita kan pernah dikunjungi dari tim Dinas Lingkungan Hidup. Betul, Bu. Di waktu kita ada kunjungan untuk Adiwiyata. Kalau bisa kita hubungi mungkin nih Pak Tayat. Boleh. Untuk kita bisa penyuluhan. Betul. Atau sekedar mungkin wawasan mungkin ke guru atau mungkin bisa nanti lain waktu ke siswa sehubungan dengan sekolah Adiwiyata, penanaman pohon, pengolahan sampah dan lain-lain. Jadi kebetulan sekolah kita punya lahan, Bu. Betul. Itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Betul. Kalau ada hasilnya, ya untuk kita bersama kegiatan sukses pembelajaran sekolah kita. Betul. Jadi kita sudah punya aset ya Pak. Betul. Aset manusia, aset fisik kita juga ada, finansial juga ada, dan aset politik karena kita punya kerjasama dengan Dinas Lingkungan. Luar biasa. Terima kasih Pak Tayat. Nanti saya hubungi lagi untuk ketentuan waktunya dan ruang pelaksanaan rapatnya. Nanti bisa saya WA ke Pak Tayat untuk info selanjutnya. Terima kasih. Selamat bekerja, Bu Yuli. Siap. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Tayat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu, untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur, berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan, kita punya nama program unggulan, yaitu pesantren yang satu, yang kedua budaya positif,
Dan yang ketiga, wawasan lingkungan. Untuk itu, mumpung masih pagi, mari kita mulai saja kegiatan bermusyawarah, berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Yuli, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hidayatullah sudah memberikan waktu untuk saya memimpin diskusi untuk penggalian aset nih, untuk penyusunan program sekolah yang nantinya akan bisa dimasukkan ke KOSP dan juga KTSP untuk tahun pelajaran 2023-2024. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menggali aset sekolah. Di mana aset-aset itu yang akan kita gunakan untuk menyusun program sebagai program penunjang visi sekolah. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu dari Wakil Kepala Sekolah berbagai bidang, ada kurikulum, ada kesiswaan, sarana prasarana, dari komite, dari narasumber ada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir menyempatkan waktu. Kemudian dari pesantren ada Ustadz dan Ustadzahnya, ada wali santri, kemudian ada putra-putri dari SM Maarif dan juga ada santriwan ya, santriwati dari SM Maarif NU 1 Cilok yang berkenan hadir. Pak Komite sehat Pak? Ya, nanti kita berkolaborasi bersama untuk menggali aset apa saja yang bisa bermanfaat untuk menunjang program sebagai program penunjang visi misi. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Kepala Sekolah, visi misinya untuk kita adalah visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur, kemudian berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan juga berwawasan lingkungan. Alhamdulillah kemarin sekolah sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Adiwiyata tingkat provinsi. Jadi Bapak Ibu boleh tepuk tangan, kita ucapkan semangat, selamat dan semangat untuk kita bisa menyongsong program yang lebih baik di tahun ajaran baru. Bapak Ibu, untuk menunjang visi sekolah tadi sudah disampaikan Bapak Hidayatullah bahwa kita punya beberapa program penunjang Pak Aat. Itu ada yang pertama dari pesantren. Di pesantren itu ada beberapa program, nanti dari tim pesantren akan menyampaikan program-program sub di pesantren yang akan kita susun, kita rancang dan kita laksanakan di tahun depan. Kemudian dari kesiswaan nanti budaya positif, mungkin Pak Nurul Arifin bisa memandu rapat untuk kita berdiskusi program mulai dari ekstrakurikuler ya Pak, kemudian budaya positif yang lain. Dan juga ada dari wawasan lingkungan Pak Waryono selaku tim dari Adiwiyata Provinsi Sekolah dari SMP Maarif NU 1 Cilok juga siap memandu program, dan juga dari kurikulum mengemas menjadi satu. Kemudian kita bisa menyusun KOSP dan juga KTSP untuk program sekolah di tahun 2023-2024. Bu Kiki selaku bendahara dan juga Bu Winarni nanti untuk bersiap mengemas program-program, kemudian mencantumkan di dalam RKAS tahun pelajaran baru di 2023-2024. Begitu Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama. Nanti kita bisa memulai dari tim pesantren dulu, karena Pak Ustadz ini sudah siap untuk memimpin diskusi program pesantren. Dan Bapak Ibu tim yang lain boleh bergabung menjadi satu tim diskusi. Nanti kemudian kita simpulkan bersama-sama program yang akan kita gunakan, sampai kemudian kita menemukan solusi dan juga kita temukan satu rangkaian program terbaik yang akan kita laksanakan. Begitu nggih Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Dimulai dari pesantren, monggo Pak Aat bisa menyampaikan dari program pesantren terlebih dahulu. Baik ya, untuk program unggulan pesantren sendiri yang nanti akan masuk KOSP itu ada beberapa yang masuk dalam program unggulan pesantren ya. Dinamakan pesantren Wahyudin. Tapi di dalamnya itu beberapa sub-sub ya. Di antaranya program yang kita jalankan nanti adalah program full day pesantren ya. Kemudian ada program tahsin dan tahfidz Al-Qur'an, muhadharah, lalu public speaking, kemudian kaligrafi, pantomim, melukis, hadroh, yang kesemuanya itu adalah masuk ke dalam program unggulan pesantren Wahyudin. Ya, nanti bisa dilanjut untuk pembahasan pelaksanaan programnya seperti apa oleh Mbak Kiki atau Mbak Ami duluan nanti ya, bisa untuk memulai pembahasan program unggulan pesantren ini. Terima kasih. Untuk Jumat sehat bersih beriman nanti bisa kita buat per minggu Bapak Ibu.
Jadi setiap minggu kita akan ada agenda rutin ya, agenda yang akan dilaksanakan oleh anak-anak atau siswa-siswi SMP Ma'arif NU 1 Cilongok. Untuk Jumat yang pertama bisa kita lakukan dengan Jumat kebersihan bersama yang akan berkolaborasi dengan tim Adiwiyata. Ya, tim Adiwiyata itu di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok sudah sangat profesional ya, terutama di bidang persampahan atau bidang sampah. Untuk Jumat beriman nanti kita bisa gunakan untuk sholat duha. Dan kita di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok itu mempunyai musola, dan musola itu kita akan digunakan untuk sholat duha berjamaah yang nantinya akan kita gunakan kloter ya, karena untuk siswa-siswi SMP Ma'arif NU 1 Cilongok itu sangat banyak siswa-siswinya ya. Nah, untuk selanjutnya Jumat Sehat. Nanti Jumat Sehat kita akan melaksanakan yang namanya senam. Yang alhamdulillah di SMP Ma'arif NU 1 Cilongok sudah mempunyai lahan yang sangat luas di belakang ya. Dan untuk instruktur dari senam kita mengambil dari guru PJOK. Yang mana guru PJOK sudah sangat terlatih dalam bidang senam dan bidang olahraga yang sudah tidak bisa diragukan lagi kualitasnya. Mungkin itu adalah salah satu program dari kesiswaan untuk Jumat Sehat, Bersih, dan Beriman. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, saya selaku pengasuh pesantren Wahyudin ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama pada pihak sekolah, komite, dan juga perwakilan paguyuban wali santri yang telah mendukung program-program kami sehingga semakin hari terasa semakin menata dan lebih fokus belajar kita, karena kita sudah dibekali dengan gedung pesantren yang baru ini sehingga pembelajaran dari santri-santri kita akan lebih fokus. Semoga ini bisa menjadi santri yang belajar secara kafah, di samping menguasai ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan umum pun tidak sampai ketinggalan. Semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Silakan nanti acara ini dilanjut dengan rapat musyawarah tentang penyusunan jadwal kegiatan. Yang saya harapkan jangan sampai berbenturan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bersedia seperti itu ya? Ya, terima kasih. Acara bisa dilanjutkan. Nanti anak-anak dilibatkan untuk menanam tanaman yang ada di timur gedung kita. Ya betul Bapak Ibu, saya sependapat bahwa podcast ini juga dapat menumbuhkan karakter kreatif dan benar kritis siswa, yang dimana karakter kreatif dan benar kritis siswa ini merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila yang sudah include dan sudah masuk ke dalam visi misi kita, dengan dimana mengajak siswa ikut mencari ide podcast, kemudian mengolah materi dan menentukan pertanyaan berbobot. Ini akan menjadikan pengalaman dan pembelajaran yang berkesan oleh siswa, terutama untuk siswa yang mempunyai bakat dan potensi komunikasi yang bagus dan public speaking yang baik. Ya, selain aset dari sumber daya manusia, kita juga memiliki aset fisik seperti sarana dan prasarana untuk mendukung adanya kegiatan podcast ini. Seperti kita mempunyai ruangan multimedia yang dimana multimedia tersebut bisa kita gunakan untuk kegiatan podcast yang akan nanti kita jalankan. Dan juga kita punya peralatan pendukung lainnya seperti tripod, kemudian ada mikrofon, kemudian ada layar hijau sebagai green screen, dan juga ada kamera dari HP. Jadi ini saya setuju sekali yang dimana program ini bisa mewujudkan visi kita melalui program podcast. Seperti itu Bapak. Program mengaji pagi di pesantren Wahyudin diantaranya ada Tasin Al-Quran dan Tahfiz Al-Quran. Kami mengharapkan ke depannya program unggulan pesantren Wahyudin sama-sama berkembang baik dari segi akademik dan keagamaan serta menjadi generasi Qurani.
Menambahkan terkait ekstrakurikuler khusus program unggulan, kami juga mempunyai pelatih yang ahli dalam bidang masing-masing, sehingga kami yakin bisa mengembangkan potensi di wadah yang tepat. Salah satu contohnya adalah kami pernah menjuarai lomba kaligrafi, yang mana kaligrafi merupakan salah satu ekstrakurikuler khusus program unggulan. Khusus kelas pesantren, kami ingin kedepannya kegiatan yang ada di ekstrakurikuler pesantren, khusus yang ada di program unggulan pesantren tidak hanya dipraktikkan ketika eskul saja, tetapi juga bisa ditampilkan dalam momen yang lebih luas agar bakat dan potensi siswa program unggulan pesantren bisa terlihat di masyarakat luas dan bisa membawa nama baik program unggulan pesantren SMP Ma'arif NU1 Cilongok. Menjadi salah satu pembuka kegiatan belajar mengajar di SMP Ma'arif NU1 Cilongok yang juga melibatkan siswa dari program unggulan. Dan dari kegiatan tersebut, kami dari siswa terlatih untuk mempunyai jiwa kepemimpinan dan percaya diri. School merupakan kegiatan program unggulan di Pesantren Wahyudin SMP Ma'arif NU1 Cilongok yang kami ikuti setiap 2 minggu sekali dan terpisah antara putra dan putri. Dari kegiatan tersebut, kami menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selain program yang melibatkan siswa atau santri, program unggulan juga melibatkan wali santri. Contohnya, kami melakukan agenda rutin selapanan Jumat Pahing yang dapat mengembangkan unsur gotong royong dan kebersamaan, baik dari siswa, guru, karyawan, dan juga wali santri.